وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar, begitu banyak, sehingga pada pagi hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh, apalagi secara berjamaah di mushola sufi. Mudah-mudahan segenap yang hadir, bapak-bapak, masyarakat, para guru, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hadir panjang umur, sehat afiat, Allah kasih rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tak ada siksa setelahnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keturunan sholihin sholihat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di hari Ahad, biasanya orang hari Ahad kemana? Senayan, lari pagi cari bubur. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mengisi daripada waktu kita dengan duduk di majelis ta'lim. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di majelis ta'lim di taman surga. Orang kalau males hadir ke majelis ta'lim, hadir ke taman surga, nanti kalau dia mati mau kemana? Kalau misalkan taman surga kayak begini, diperintahkan kita sama begini Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat taman surga suruh mampir. Nabi yang nyuruh kita mampir. Kok disuruh mampir sama Nabi kita nggak mau? Kita ini kebanyakan leha-lehanya, kebanyakan malesnya, kebanyakan rebahannya. Berapa banyak orang ketika hidup dia nggak pernah ke majelis ta'lim. Ketika dia hidup dia nggak pernah ke masjid. Ketika dia hidup dia malas mau sholat. Ketika dia hidup dia enggan sholat berjamaah. Rugi dan sangat rugi kehidupan yang sifatnya cuma sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita semua bakal mati, semua bakal pulang ke rahmatullah, dan gak ada yang tahu sisa berapa lagi umur kita di dunia. Kemarin baru aja kita dengar kabar orang tua kita punya guru Al-Habib Muhammad bin Hussein Ali Terus yang ada di Condet pulang ke rahmatullah. Kita lihat beliau hidupnya sederhana, kayak motor kemana-mana depannya. Padahal orangnya masyhur. Pada saat yang nguburin, ya Allah, mencondet dari ujung gak kelihatan ujungnya, ribuan yang nyolatin. Tidak ahabullahu abdan, sebagaimana dikabarkan dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW. Tidak ahabullahu abdan dari Jibril. Kalau Allah cinta sama seseorang, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Wahai Jibril, Allah cinta sama fulan, cintailah dia. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mencintai seorang tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tsumma yunadi ahlus sama, ya ahlus sama, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Dan diumumkan cinta tersebut di langit. Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril dan malaikat Jibril memerintahkan seluruh penduduk langit, mengumumkan kepada penduduk langit, sungguh Allah cinta kepada fulan, maka kalian cintailah dia. Masya Allah. Fa'ahibbu ahlus sama, maka cinta semua penduduk langit kepadanya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian turun cinta tersebut ke muka bumi. Wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan banyaknya orang di sekitar kita yang cinta pun kepada kita. Alhamdulillah, jadilah orang yang baik pada tetangga, apalagi sama keluarga. Berapa banyak di antara kita
kayak malaikat kalau di luar, kayak iblis kalau di rumah. Baiknya luar biasa, kalau di luar galak kejam sama bini sama anak kalau di rumah. Kayak punya sayap kalau di luar, di rumah bertanduk bertaring. Lah, berapa banyak kayak begitu kita, baik banget kalau mau orang. Istri kita, orang tua kita, anak kita lantar di rumah. Baik sama orang, kurang ajar sama suami. Sopan banget sama orang, lagi menjanda muda. Saudara mau bini, menggaplok-gaplok aja. Untuk bini adonan-donan. Ya Allah. Hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, hidup kita di dunia cuma sebentar. Kita berusaha bagaimana kita jadi orang-orang yang baik, yang memberikan manfaat untuk orang lain, yang bisa memberikan ketenangan dengan kehadiran kita. Jangan orang dekat sama kita bawaannya ogah, orang dekat sama kita bawaannya males. Ini mah mulutnya ember, ini mah mulutnya menggosip mulu, ini mah mulutnya ya Allah, kalau ngomong binatang mulu. Kadang-kadang kita suka kesian melihat anak-anak kita di luar sana, ketika bercanda buat binatang, sama pawang-pawangnya sama kandang-kandangnya keluar dari mulutnya. Ya Allah, ngata-ngatain saudaranya B1, B2. Ingetin, kita punya anak kalau asal ngomong begitu kita ingetin, hati-hati. Dan jangan paksa orang buat rito dengan bercandaan kita. Walaupun cuma bercanda, enggak, bercanda yang baik. Jangan bercanda yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Dan kita adalah cerminan buat anak kita. Kalau kita mau punya anak soleh-solehat, berusaha kita sebagai abah, sebagai ibu, agar menjadi contoh yang baik untuknya. Berapa banyak di antara kita yang saat ini orang tuanya sholat di musola, anaknya masih ngiler di rumah, masih boboknya nyat, dibiarin nanti kesian capek. Jadi lupa mikirin kesian nanti kalau dia masuk ke dalam neraka. Sampai ada dikisahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang soleh, amalnya banyak, ketika ditimbang untuk amal baiknya jauh lebih berat daripada amal buruk, sehingga Allah perintahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Saat dia mau jalan ke surga, diantri nama malaikat, ada yang manggil dari belakang, nyetop itu malaikat agar senantiasa tidak membawanya ke dalam surga. Udah mau dimasukin ke surga, di stop, tar dulu, panggil. Ada yang minta pertanggungjawaban. Pada saat dia menoleh ke belakang, ternyata siapa? Anak istrinya. Anak istrinya sendiri yang mencegah dia dari masuk surga. Ya Allah. Akhirnya apa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha tahu, tapi itu jadi pelajaran buat kita, hikmah buat kita. Apa yang membuatmu menahan suamimu untuk masuk ke dalam surga? Kata sang suami, orang yang soleh, ya Allah, sungguh selama saya hidup di dunia, saya kasih nafkah buat saya punya keluarga, saya kasih makanan buat saya punya keluarga, saya kasih pakaian untuk saya keluarga, saya kasih tempat tinggal untuk keluarga saya. Maka suatu abadan saya merasa nggak ada kurang sama sekali, nafkah sudah tercukupi bahkan lebih. Lalu kata istri dan anaknya, betul ya Allah, dia telah memberikan kepada kami nafkah yang baik, telah memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal. Akan tetapi sama sekali dia tidak pernah mengajarkan kami tentang ilmu, tentang agama. Dia membiarkan kami tidur di saat dia sendirian sholat subuh.
Dia meninggalkan dan membiarkan kami dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, tidak mengerti ilmu-ilmu yang diwajibkan untuk kita menimbanya. Akhirnya apa? Allah Ta'ala putuskan untuk mengambil kebaikan yang ada di diri orang soleh tersebut, semuanya diambil, dibagi menjadi 3, dikasih istrinya, dikasih anak. Udah dibagi 3, ternyata berubah. Yang tadi kebaikan amalnya lebih banyak, keburukan menjadi lebih banyak daripada kebaikan. Akhirnya tiga-tiganya dimasukin ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jangan kalau masuk surga, jangan masuk surga sendirian. Kita berusaha bagaimana caranya kita menjalankan perintah Allah. Jangan sampai ada keluarga kita yang meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penting kita yang namanya menuntut ilmu penting. Berapa banyak di antara kita yang masih kurang paham dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam bab menjadi musafir, jamak sholatnya, jamak takdim, jamak takhir. Itu ada ilmunya. Jamak takdim ada syaratnya, jamak takhir ada syaratnya. Berapa banyak orang lagi perjalanan, udah masuk waktu zuhur. Kemudian apa? Dia nggak niat pengen jamak takhir. Kok bisa nggak niat dia? Karena di saat itu dia tidur, ataupun anaknya atau istrinya. Jadi syarat jamak takdim, ya, syarat jamak takhir dengan menghadirkan niat di waktu takdim. Mau sholat zuhur di waktu asar. Pada saat zuhur masih ada waktunya, jangan lupa niat. Harus niat. Saya walaupun cuma pakai bahasa Indonesia, saya niat jamak takhir zuhur dengan asar. Zuhur di waktu asar. Udah kelar. Yang penting waktu zuhur masih ada, kamu niat. Istri kamu, anak kamu yang ikut sama kamu di mobil juga niat. Jangan kita doang sendirian niat. Anak kita biarin lagi tidur, istri kita lagi tidur, atau biarin kita sholat zuhur hingga mau asar. Nanti asar datang kita jamak takhir. Enggak. Lagi perjalanan, sadar nih waktu zuhur masih ada. Buru-buru bangunin tuh anak istri yang ada di mobil, yang ada di kereta, yang ada di pesawat, colek bangunin, bangun bentar, niat jamak takhir. Terus itu tidur lagi apa? Masuk waktu asar udah kita jamak takhir. Kemudian harus segera. Kalau misalkan jamak takhir takdim, jamak takdim harus segera. Dan niat jamak takdim pada saat lagi di sholat yang pertamanya. Jamak takdim berarti kan memajukan sholat asar dengan zuhur. Habis sholat zuhur langsung sholat asar. Niatnya bukan sebelum sholat, tapi niatnya pada saat lagi sholat. Berapa banyak di antara kita sibuk merangkai kata, merangkai niat di awal sholat, tapi tidak menghadirkan niat lagi di dalam sholat. Kan niat yang benar tuh pada saat lempengan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lagi sebut Allah dalam hati niat. Enggak cukup kalau misalkan kita niat dari sebelum sholat. Apalagi hati kita kemana-mana. Pada saat lagi Allah tuh niat dalam hati kita sholat. Ya. Sholli farsubihi rakaat ini sampai akhir. Allahu Akbar. Nah itu. Pada saat kita lagi sholat, sebelum salam, kalau misalkan kita mau takdim, lagi jadi musafir, lagi berpergian, niat itu dia bilang, saya pengen sholat asar dengan zuhur, saya pengen jamak takdim. Udah kelar. Jangan sebelum sholat niatnya, tapi pada saat lagi sholat niat jamak takdim. Berapa banyak di antara kita lupa itu semuanya. Ya, niat di awal kayak biasa, nggak perlu repot. Kadang orang bingung niatnya, akhirnya udah dah nggak usah jamak, nggak usah dikosor.
Padahal kalau dia lagi berpergian dia bisa dapat pahala lebih besar ketika dia menjamak, ketika dia mengkosor. Menjadi lebih afdol untuknya karena ada roksoh, ada kesempatan. Kesempatan harus kita manfaatkan. Itu ilmu yang bisa kita dapat di majelis taklim. Di luar nggak bakal bisa kita dapat. Di YouTube bisa kita dapat, tapi kalau kita nggak ketemu langsung sama gurunya, cuma ngandelin YouTube, cuma ngandelin Google, cuma ngandelin internet, akhirnya nanti kita nyasar, akhirnya nanti kita buat. Ini kalau kata ini begini, kalau kata yang ini begini. Ya, karena yang namanya ulama pendapatnya begitu luas, yang namanya ulama pendapatnya begitu luas. Alhamdulillah di tempat ini kita lihat tuh kajian kitab Safinatul Najah. Ya, belajar di sini belajar fikih Safinatul Najah. Ya, di bab awalnya itu ada yang namanya bab istinja pakai hajar, pakai batu. Kalau sekarang mungkin kita di mal-mal dipraktekkan katanya bukan pakai batu, pakai tisu. Tapi bukan sekedar pakai tisu aja. Kalau misalkan itu tisunya robek ketika kita maaf cebok, maka nggak sah. Harus pakai air ketika kotorannya berpindah turun gitu, nggak boleh juga, harus pakai air. Itu ada hukum-hukumnya. Bukan segera pakai tisu aja, dan itu semua bisa kita dapatkan di majelis taklim. Saya ingetin yang laki kalau bisa ya, ketika di mana aja jangan mau disuruh kencing berjamaah. Ya Allah, kadang-kadang kita suka malu, kita ngeliatin malu. Ya, kita dibikinin gitu, kencing berdiri, udah berdiri berjamaah, banyak auratnya jadi kelihatan. Kan harus dodorin celananya dulu begitu dibuka. Berjamaah kiri kanan, itu kencingnya kita nggak tahu kalau materi begini ngintip-ngintip kita gimana. Ya Allah, usahain banget kita jangan ada mau sekedar kencing masuk kamar mandi, jangan mau harus sendiri begitu. Ceboknya bagaimana nanti, najisnya kemana-mana takutnya. Ya Allah, jangan. Selain dari makruh juga nanti kalau misalkan walaupun nggak dosa, nggak haram nggak, cuman nanti akhirnya ada cipratan najis kita ngeliat karena kita kan ngintip-ngintip begitu kan, nggak mau sampai kelihatan. Akhirnya apa? Kita nggak perhatiin tuh takut ada najis kena ke celana kita, baju kita, akhirnya sholatnya nggak sah, apa-apa nggak sah. Ya Allah, makanya suatu hari Nabi melewati suatu kuburan, Nabi ngabarin ke sahabat, ini salah satu yang dalam kuburnya nih, dia diseksa gara-gara semasa di dunia dia kagak benar masalah istinja. Gara-gara masalah istinja, amburadul, akhirnya dalam kubur disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Hal tadi adalah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat, kita ajak keluarga kita, anak kita, istri kita untuk memakmurkan daripada masjid dan musola kita, memakmurkan majlis-majlis taklim yang ada di kampung kita, ini majlis yang seperti ini bisa mencegah daripada bala. Bahkan bukan sekedar bala yang bakal turun di tempat ini, bala semua yang ada di sekitar kita. Bukan buat diri kita doang, bahkan buat keluarga kita, buat tetangga kita, semuanya dapat keselamatan juga berkat adanya majelis taklim, dapat keberkahannya juga, dapat rahmatnya juga. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita sehat afiat panjang umur, Allah kasih kita keberkahan, Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki yang luas, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa dzaman maghfuran ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Ini saja dari Al-Fakir. Minta maaf, minta berdoa kalau ada salah-salah kata maupun terlambat datangnya. Jam subuh tuh kadang-kadang perut suka nggak bisa diajak, nggak bisa dikonfirmasi. Jadi kalau kita udah siap nih, perut beda lagi. Tapi mudah-mudahan
dan kita bisa jumpa lagi kesempatan yang lebih berkah lagi, lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Habib Ali Syauqi bin Haidar Al-Hatsi yang telah memberikan beberapa nasihat agama. Mudah-mudahan apa yang beliau